Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Meisha Nupagia dengan NIM 2401986. Di sini saya akan menjelaskan kembali praktikum yang telah dilakukan oleh kelompok 5, yaitu optik 1 pemantulan cermin. Kami melakukan 4 kali percobaan di praktikum kali ini. Langsung aja ke dasar teori. Di sini ada cahaya yang datang dengan sudut terhadap garis normal θ D dipantulkan oleh bidang pantul dengan sudut terhadap garis normal θ P. Hubungan sudut datang dan sudut pantul yang memenuhi untuk kasus cermin datar dapat dikatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Selain itu, banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin bergantung terhadap sudut antara cermin dan posisi dari objek yang diamati. Di sini cermin itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, cermin jangkung yang terbentuk dari permukaan dalam suatu bola atau silinder. Berkas-berkas cahaya yang mengarahkan ke cermin akan dipantulkan menyebar sesuai dengan sifat dari cermin jangkung, yaitu memfokuskan. Yang kemudian ada cermin cembung yang terbentuk dari permukaan luar suatu bola. Bagian muka cermin cembung melengkung keluar. Berkas-berkas sinar yang menuju cermin cembung akan dipantulkan saling menjauh satu sama lain, sehingga salah satu sifat cermin cembung memiliki sifat divergen atau menyebar. Nah, di sini ada percobaan pertama, yaitu membuktikan bahwa sudut pantul sama dengan sudut datang. Nah, di sini ada hukum pantulan menyatakan bahwa θ D sama dengan θ P. Artinya, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya terhadap garis normal permukaan cermin. Kemudian kita memasuki percobaan kedua, yaitu penggambaran pada suatu cermin atau sudut cermin sebesar 90 derajat. Nah, karena keduanya berada di belakang cermin, maka tidak ada lagi bayangan yang terbentuk. Jadi, gabungan dua cermin datar seperti ini hanya menghasilkan 3 buah bayangan. Sebelum pada sudut 90 derajat, kami juga menghitung pada sudut 45 derajat, 60 derajat, dan 120 derajat. Nah, ini dijelaskan bahwa ketika pemantulan sinar datang dari objek terjadi berkali-kali atau berulang, maka akan terbentuk lebih dari satu bayangan. Itulah sebabnya mengapa benda yang diletakkan di antara dua cermin datar yang disusun membentuk sudut akan memiliki bayangan lebih dari satu. Nah, di sini ada percobaan ketiga dengan menggunakan speedometer. Di sini ada dua cermin cekung dan cermin cembung. Skala langsung sama yaitu 1/3 dan skala utama untuk cermin cekung yaitu 1 dan skala utama untuk cermin cembung yaitu 5. Dengan putaran cermin cekung yaitu 2 dan putaran cermin cembung yaitu 1. Akan diperoleh jaraknya yaitu 2,32 untuk cermin cekung dan 1,16 untuk cermin cembung. Nah, jaraknya ini diperoleh dengan rumus n/50 kali skala minus tambah skala utama. Dan di sini mencari r-nya menggunakan rumus r2 atau r kuadrat ditambah s kuadrat per 2. Dalam percobaan 3 ini, yaitu mengukur kelengkungan cermin cekung dan cembung. Kenapa? Karena kelengkungan cermin berpengaruh terhadap bentuk bayangan, yang dimana jika terdapat cermin dengan kelengkungan yang kecil berarti memiliki jari-jari kelengkungan yang hampir datar. Pada percobaan 4, yaitu cermin cekung didapat jaraknya 22,2 dan S aksennya 42,7. Kemudian untuk 1 per S-nya yaitu 0,045 dan 1 per S aksennya 0,23. Kemudian untuk F-nya 14,7. Nah, ini dengan F didapat dari rumus 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Yang dimana pada percobaan 4 ini kami meletakkan cermin pada layar, kemudian mengatur ketinggian layar, set lampu, dan kertas pada rel. Kemudian menyalakan lampu dan mengatur hingga muncul bayangan pada kertas dengan mengatur jaraknya.
Kesimpulan yang didapat dari praktikum adalah pada percobaan 1 dapat dilihat bahwa sudut pantul akan selalu sama dengan sudut datang, dan dari perjalanan sinar yang dipantulkan oleh cermin datar didapatkan objek dari sebuah bayangan. Pada percobaan 2 membuktikan bahwa hasil dari perhitungan minus 360 N-1 itu sesuai dengan penglihatan mata secara langsung. Sedangkan pada percobaan ketiga, kelengkungan cermin dapat diukur menggunakan alat sperometer. Percobaan terakhir, pembentukan bayangan pada cermin cekung adalah jika jarak objek lebih besar dari R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan sama besar. Jika jarak objek lebih kecil dari R, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ataupun dalam penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.